Prasasti Ayu Nabila dengan NPM 18510111002 akan menjelaskan mengenai cara dalam melakukan observasi. Berikut adalah penjelasannya. Observasi melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Hal tersebut dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama yang menggolongkan bagaimana cara observasi dilakukan. Yang pertama, kontrol atau apakah observasi dilakukan dalam situasi artifisial atau alami. Kedua, apakah pengamat adalah anggota dari kelompok yang diobservasi atau tidak, yaitu observasi partisipan atau observasi non-partisipan. Yang ketiga ada struktur, yaitu seberapa fokus atau ditentukan, sistematis, dan kuantitatif sifat dari observasi tersebut. Dan yang keempat ada kerahasiaan, yaitu apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Lalu ada 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Perbedaan dapat dibuat antara observasi yang dilakukan dalam situasi terkontrol atau artifisial versus tidak terkontrol atau alami. Observasi seringkali dilakukan dalam situasi yang alami. Namun demikian, observasi juga merupakan suatu metode potensial untuk pengumpulan data dalam prinsip penelitian terkontrol. Dalam penelitian eksperimental, kondisi yang relevan terkait dengan variabel bebas dalam studi dimanipulasi atau disusun dengan cara yang sistematis. Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, misalnya perilaku tertentu, selanjutnya diukur. Hal ini membuat peneliti dapat menemukan hubungan sebab akibat. Studi observasional dikatakan sangat terkontrol ketika situasi atau kondisi dimanipulasi atau direncanakan oleh peneliti. Pengalaman dari subjek, misalnya konsumen, karyawan, atau investor terhadap situasi atau kondisi tertentu, misalnya tata ruang dari toko tertentu, kondisi buruh, jumlah tekanan, waktu tertentu, membuat peneliti dapat mengamati perbedaan antara reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Observasi terkontrol dapat dilakukan di dalam laboratorium, misalnya simulasi lingkungan toko atau trading room, atau di lapangan misalnya sebuah toko. Observasi terkontrol terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dengan kondisi yang diatur dengan teliti. Observasi tidak terkontrol adalah teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau memengaruhi situasi. Peristiwa terjadi secara alami dan peneliti mengamati peristiwa tersebut tanpa melakukan intervensi terhadap situasi kehidupan nyata. Kelebihan dari observasi adalah bahwa orang-orang dapat diamati di lingkungan kerja atau belanja alami mereka. Kelemahan utama dari observasi tidak terkontrol adalah bahwa biasanya sulit untuk memahami situasi kompleks yang sering terjadi karena tidak mengontrol faktor apapun dalam observasi ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan penyebab dari peristiwa, tindakan, atau perilaku tersebut. Itu tadi adalah penjelasan mengenai studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Penelitian dapat memainkan satu dari dua peran ketika mengumpulkan data observasi dari pengamat non-partisipan atau partisipan. Dalam kasus observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dari aktor pelaku, namun mengamati mereka dari luar jangkauan visual aktor, misalnya melalui kaca atau arah atau kamera. Observasi partisipan adalah pendekatan yang sudah sering digunakan dalam studi kasus, seperti studi kasus etnografi, yaitu metodologi penelitian yang berakar dari antropologi. Hal ini adalah proses penelitian di mana antropolog secara dekat mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari budaya lain, dan kemudian membuat laporan dari budaya tersebut, menekankan rincian deskriptif. Etnografi melibatkan kegiatan yang menyatu dengan budaya kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, orang-orang menua dari Samoa yang sedang diteliti mengamati perilaku, mendengarkan apa yang disampaikan dalam percakapan, dan memberikan pertanyaan. Sehingga hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari budaya dan perilaku suatu kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam.
Observasi partisipan sangat terkait dengan etnografi. Namun demikian, orang yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang hubungan yang tepat di antara keduanya. Etnografi dan observasi partisipan terkadang juga dapat digunakan dalam bidang sastra bagi beberapa orang. Baik etnografi dan observasi partisipan merupakan strategi penelitian yang membutuhkan waktu lama untuk melihat orang-orang dan berbicara dengan mereka tentang apa yang sedang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dari kelompok sosial yang diteliti. Bagi sebagian orang lain, etnografi bersifat lebih inklusif, sedangkan observasi partisipan lebih spesifik dan terkait dengan metode pengumpulan data tertentu. Dari perspektif ini, observasi partisipan merupakan sumber primer dari data etnografi. Namun demikian, hal ini hanyalah salah satu dari banyak metode dan jarang bagi peneliti untuk hanya menggunakan satu metode guna mendapatkan pemahaman dari suatu budaya atau kelompok sosial. Dari awal, observasi mengamati perilaku melalui keterlibatan jangka panjang dalam situasi lapangan di mana etnografi terjadi dianggap sebagai salah satu dari beberapa metode untuk penelitian etnografi. Metode-metode lain seperti wawancara dan kuesioner juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian etnografi. Lalu dari studi kasus etnografi di atas, dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Peneliti telah mengembangkan tipologi untuk menjelaskan kontinum dalam tingkat partisipasi peneliti. Tingkat terendah dari observasi partisipan adalah partisipasi pasif. Partisipasi pasif membuat peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi tersebut. Sebagai contoh, peneliti dapat duduk di sudut ruang kantor dan meneliti serta mencatat bagaimana seorang merchant trader menghabiskan waktunya. Lalu, yang ketiga itu ada studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, studi observasional dapat menggunakan jenis pengamat non-partisipan atau pengamat partisipan. Kedua jenis ini juga dapat terjadi terstruktur atau tidak terstruktur. Studi observasional terstruktur adalah ketika pengamat memiliki rangkaian kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan akan diteliti. Format pencatatan observasi dapat didesain dan dibuat secara spesifik untuk masing-masing studi agar sesuai dengan tujuan dari peneliti tersebut. Observasi terstruktur secara umum bersifat kuantitatif. Biasanya masalah yang berhubungan dengan karakteristik dan ketertarikan seperti durasi dan frekuensi kejadian sebagai contoh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan di restoran cepat saji? Seperti halnya kegiatan tertentu yang mendahului dan mengikuti masalah tersebut perlu dicatat. Kondisi lingkungan misalnya, kondisi pekerja atau buruh, dan perubahan apapun dalam situasi juga perlu dicatat jika dianggap relevan. Perilaku dari perilaku aktor yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, emosi yang terlihat dari pelaku, komunikasi verbal dan nonverbal, dan lainnya juga perlu dicatat. Kemudian, observasi yang dicatat dalam worksheet atau catatan lapangan dianalisis secara sistematis. Lalu yang keempat ada observasi tersembunyi versus observasi tidak tersembunyi. Kerahasiaan observasi berkaitan dengan apakah anggota dari kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diinvestigasi. Kelebihan utama dari observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh dengan kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Tentu reaktivitas atau tingkat di mana peneliti mempengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas hasil dari studi observasional tersebut. Observasi tidak tersembunyi bersifat lebih jelas, dapat mengubah kebenaran dari perilaku yang diteliti. Observasi tersembunyi memiliki beberapa masalah etika yang serius. Observasi tersembunyi yang kurang reaktif meningkatkan perhatian terhadap etika karena hal tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip dari kesepakatan privasi dan kerahasiaan yang diinformasikan. Oleh karena itu, observasi tersembunyi dapat merusak subjek dalam beberapa hal. Namun demikian, dalam beberapa situasi, misalnya ketika seorang peneliti atau pemasaran melihat pengalaman pelayanan antara pengemudi bus dan penumpang bus, peneliti menjadi tidak dapat disalahkan dibandingkan dalam situasi yang lain.
Misalnya, ketika peneliti terlibat langsung dalam kelompok sosial tertentu sebagai departemen khusus dalam suatu organisasi. Perhatikan bahwa tidak ada aturan yang ketat untuk menilai etika dalam penelitian observasi tersembunyi. Alih-alih penilaian yang teliti dan dinilai dengan baik terhadap konsekuensi yang merusak potensi dari penelitian observasi tersembunyi harus dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, orang yang melakukan observasi atau pengamatan disebut sebagai observer atau pengamat. Pada dasarnya, ada banyak cara-cara observasi yang bisa kita lakukan. Berbagai cara tersebut sangat bergantung pada keadaannya. Untuk lebih jelas mengenai cara-cara observasi, saya akan menjelaskannya dari uraian di bawah ini. Yang pertama ada berdasarkan situasi yang diamati. Berdasarkan situasi yang sedang kita amati atau observasi, cara-cara observasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada satu pilihan saja, melainkan pada beberapa pilihan. Masing-masing metode tersebut tentunya harus kembali Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selain itu, metode observasi juga biasanya memerlukan dana yang cukup besar. Mengingat lamanya kegiatan ini berlangsung, ada pun beberapa cara observasi, yaitu: pertama, observasi terhadap situasi bebas atau free situation, di mana pengamatan yang dilakukan terhadap situasi yang terjadi secara wajar atau tidak ada campur tangan dari pihak pengamat, misalnya pengamatan terhadap sekelompok anak yang sedang bermain di taman. Lalu, observasi terhadap situasi yang dimanipulasi atau metode yang dilakukan ketika situasi yang akan diamati telah dirancang sedemikian rupa oleh pengamat dengan menambahkan satu atau lebih variabel. Lalu, observasi terhadap situasi yang setengah terkontrol, yang merupakan jenis observasi di mana mengombinasikan kedua metode di atas, yaitu situasi bebas atau situasi terkontrol. Lalu yang kedua ada berdasarkan keterlibatan pengamat. Berdasarkan keterlibatan pengamat pada objek yang sedang diamati, ada beberapa metode pengamatan yang bisa kita lakukan, tergantung pada kondisinya. Di antaranya adalah: 1. Observasi partisipasi yang dimana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diamati. Misalnya, ketika seorang guru bidang studi ingin mengetahui antusias siswanya terhadap pelajaran yang diberikan. Lalu ada observasi non-partisipasi, di mana pengamat tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamatinya. Misalnya, petugas bimbingan yang ingin mengetahui bagaimana antusias siswa pada bimbingan karir. Lalu ada observasi kuasi partisipasi, di mana sebagian waktu dalam satu periode observasi, si pengamat ikut melibatkan dirinya dan pada waktu lain tidak ikut. Dan yang terakhir ada berdasarkan pencatatan. Berdasarkan pencatatan hasil observasi, ada dua metode, yaitu: yang pertama, observasi berstruktur, di mana segala aspek yang berhubungan dengan objek yang akan diamati telah disusun secara sistematis. Yang kedua, ada observasi tak berstruktur, yang merupakan kebalikan observasi berstruktur. Inilah sekilas mengenai cara-cara observasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara-cara dalam melakukan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.